Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 72. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Karena kau bisa menerima pukulanku tanpa mati, aku akan mengampunimu. Ga. Raja mayat tertawa aneh. Ia melambaikan tangan kanannya dan mayat-mayat berhamburan keluar dari tanah. Setelah diperiksa dengan saksama, mayat-mayat ini memang para penambang yang hilang. Seseorang telah menggunakan metode khusus untuk memurnikan mereka, mereka jauh lebih kuat daripada mayat biasa. Raja mayat tertawa aneh, selamat bersenang-senang, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Ga. Raja mayat perlahan-lahan terbenam ke dalam tanah dan menghilang tanpa jejak. Namun, tanahnya masih sehalus sebelumnya, tanpa jejak retakan sama sekali. Mantra penghindaran bumi. Ketika Xiao Chen melihat jalan yang ditinggalkan Raja Mayat, ia langsung teringat mantra penghindaran bumi yang tercatat dalam kompendium kultivasi. Apa yang baru saja dilihatnya hampir persis sama dengan mantra penghindaran bumi. Namun, situasi tak memungkinkannya untuk memikirkannya. Mayat-mayat di sekitar mereka telah menyerbu mereka berdua dengan cepat. Terowongan sempit itu penuh sesak dengan ratusan mayat. Pu. Xiao Chen menggerakkan sarung pedang di tangannya dengan sangat cepat, berubah menjadi air yang mengalir. Ia menerjang mayat-mayat itu. Ia berhasil mendorong mereka semua mundur, dan sesekali ia bisa membantu Ma Chen. Tiba-tiba Xiao Chen teringat sesuatu. Ia berbalik dan bertanya pada Ma Chen di belakangnya. Kakak senior Ma, apa kau melihat adik juniormu? Ma Chen tampak khawatir, lalu merasa aneh, benar, di mana suster juniormu? Kapan dia pergi? Sialan, Xiao Chen mengumpat dalam hati. Pada akhirnya, setelah sekian lama berjaga-jaga, ia tetap membiarkannya menghilang tanpa jejak. Musinya pasti memanfaatkan waktu saat mereka diganggu oleh pengawas Wang untuk melarikan diri. Ma Chen menendang sesosok mayat, lalu mencondongkan tubuh ke samping dan menghindari serangan berikutnya. Setelah itu, ia memukul sesosok mayat dengan pedangnya, menimbulkan dentang logam. Seolah-olah ia telah memukul logam. Mayat itu hanya terdorong ke belakang, tidak terbelah dua. Adik muda, apa yang harus kita lakukan? Mayat-mayat ini sepertinya kebal. Lagi pula, mereka banyak sekali. Aku khawatir aku tidak bisa memikirkan apapun. Situasinya gawat, kata Ma Chen cemas. Xiao Chen hanya bergumam sendiri tanpa berkata apa-apa, ia dengan hati-hati mencari solusi. Mayat-mayat ini hanya secepat dan sekuat seorang Grandmaster bela diri biasa. Kalau begitu, dengan kultivasi Ma Chen, seharusnya dia bisa membunuh mereka dengan mudah. Lagi pula, kalau tidak ada masalah, Xiao Chen pasti bisa menghadapi gerombolan ini sendiri. Namun, masalahnya adalah kulit mayat-mayat ini seperti baja. Ketika bilah pedang mengenai mereka, mereka hanya meninggalkan bekas yang dangkal. Yang membuatnya pusing adalah mayat-mayat ini tidak merasakan sakit. Jika Anda tidak mampu menjatuhkan mereka, mereka akan mengabaikan luka-luka mereka dan menyerang terus-menerus, itu sangat merepotkan. Xiao Chen bisa kabur dengan mudah, tapi ia tak ingin terlalu banyak memperlihatkan kemampuannya kepada Ma Chen. Lagi pula, ia baru mengenalnya sebentar, sebaiknya ia tetap waspada. Keluar, kakak senior Ma, tidak ada gunanya tinggal di sini hanya karena gengsi, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Ma Chen telah menyelesaikan misi ini di tambang berkali-kali. Xiao Chen tidak percaya bahwa ia kekurangan kartu truf. Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak menggunakan kartu asnya, dia ingin mempertahankan kekuatannya dan memaksa Xiao Chen untuk menunjukkan kartunya. Ma Chen menunjukkan ekspresi canggung dan tersenyum pahit, aku benar-benar tidak menahan diri karena kesombongan. Aku benar-benar tidak percaya diri dan aku sangat membutuhkan bantuanmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukannya. Dor. Xiao Chen mengayunkan pedangnya dengan tangan kiri dan memukul dengan tangan kanannya 3 kali, dengan mudah memukul mundur 3 mayat yang telah melontarkan diri ke depan, tubuhnya ditempa oleh bunga 7 daun dan latihan yang telah dilakukannya di masa lalu. Bahkan tanpa menggunakan esens, ia bisa mengandalkan kekuatan fisiknya dan meninju dengan kekuatan lebih dari 1000 kg.
Mayat-mayat ini berhasil dihempaskan kembali olehnya hanya dengan satu pukulan. Bahkan kulit mereka yang sekeras baja pun sedikit retak oleh Xiao Chen saat mereka terlempar. Mayat-mayat di belakang mereka juga terbanting ke tanah. Melihat ini, Ma Chen merasa sangat takjub. Ia tidak mengerti mengapa Xiao Chen memiliki kekuatan seperti itu meskipun ia seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Langkah bagus apa yang kakak senior memiliki untuk menerobos pengepungan yang membutuhkan bantuanku? Aku akan melakukan apapun yang ku bisa, kata Xiao Chen. Ma Chen mendorong dua mayat dengan pedangnya sambil berkata, aku punya teknik bela diri yang berpengaruh. Seharusnya bisa membuka jalan bagi kita. Namun, butuh waktu untuk menjalankannya. Karena itu, aku butuh perlindungan dari adik muda Ye untuk sementara waktu. Itu bukan masalah, kata Xiao Chen. Xiao Chen menggunakan seni terbang awan naga Azure dan bergerak cepat di sekitar Ma Chen. Naga Azure tampak berputar-putar di sekelilingnya. Xiao Chen menggunakan sarungnya seperti tongkat untuk memukul mundur mayat-mayat yang menyerbu ke arah mereka. Di bawah perlindungan Xiao Chen, tidak ada mayat dalam jarak 10 meter dari Ma Chen. Ma Chen menarik napas dalam-dalam dan cahaya terang berkilat di matanya. Tiba-tiba, ia melangkah maju 2 langkah dan berteriak. Energi spiritual di sekitarnya mengalir deras ke arah bilah pedangnya bagai air mengalir. Air mengalir memecah gunung. Terdengar suara gemericik air di dalam terowongan. Sebuah sungai misterius berkumpul di pedang Ma Chen. Ma Chen mengayunkan pedangnya sedikit ke depan, dan riak air yang terlihat jelas menyebar ke sekitarnya. Teknik pedang pembelah gunung adalah teknik pedang yang sangat umum di paviliun pedang surgawi. Namun, hanya sedikit orang yang mampu mempraktikkannya hingga jurus ke-9, aliran air pembelah gunung. Ma Chen ini bisa dibilang melampaui rekan-rekannya. Gemuruh, mayat-mayat yang menerjang mereka berdua langsung terhempas mundur. Sungai di pedang itu kemudian menghantam mayat-mayat yang menghalangi jalan mereka di depan. Aku belum selesai, ayo berkumpul. Tiba-tiba, Ma Chen mengayunkan pedangnya. Sungai yang tercerai-berai itu berkumpul kembali sebelum meletus sesaat kemudian. Semua mayat yang berhamburan di jalur lurus tertusuk di dada mereka. Mereka kemudian roboh dan hancur berkeping-keping. Di saat berikutnya, mereka menjadi mati seperti gagang pintu. Air mengalir menghancurkan gunung, jadi begitulah, air mengalir hanyalah pembuka. Bagian menghancurkan gunung adalah jurus pamungkas yang sesungguhnya, pikir Xiao Chen dalam hati. Mereka berdua memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari gerombolan mayat. Mereka berhasil keluar ke ruang terbuka. Setelah itu, mereka berdua melancarkan teknik gerakan dan mengusir mayat-mayat yang mengejar mereka. Ayo pergi, kita harus segera memberitahu paman bela diri Ye. Mereka berdua segera menuju ke markas lapisan ke-8. Namun, sebelum mereka melangkah terlalu jauh, mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Semua penambang yang mereka temui di sepanjang jalan telah berubah menjadi mayat. Mereka menghalangi jalan mereka, membuat mereka sangat sulit untuk maju. Untungnya, mayat-mayat ini tidak sekuat mayat-mayat yang mereka temui sebelumnya. Dengan kekuatan mereka, mudah untuk menghadapi mayat-mayat ini. Mayat lain dengan gegabah menyerang Xiao Chen. Ia meninju kepala mayat itu, dan angin menyebabkan rambutnya tertiup ke belakang, memperlihatkan wajah pucat dan menyedihkan. Ekspresi Xiao Chen berubah, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berhenti sejenak. Bagaimana mungkin itu dia? Mayat ini adalah pengawas yang memohon bantuan Xiao Chen malam sebelumnya. Baru semalam, firasatnya menjadi kenyataan. Termasuk dia, semua penambang yang hampir menyelesaikan masa tugasnya semuanya telah berubah menjadi mayat. Saat Xiao Chen sedang teralihkan, cahaya pedang menebas ke bawah dan membelah mayat menjadi 2. Ma Chen berkata dengan cemas, apa yang kau pikirkan? Hati-hati dengan racun mayat. Kalau kau terinfeksi, kau juga akan berubah menjadi mayat. Huhu. Xiao Chen mengirimkan 2 hembusan angin dengan telapak tangannya dan meniup cairan hitam yang dimuntahkan mayat itu ke samping. Meskipun ekspresinya tidak berubah, hatinya terasa seperti ditusuk sesuatu dan ia merasakan sakit hati yang luar biasa. Ayo pergi, berhenti melamun. Ma Chen cepat mendesak ketika dia melihat Xiao Chen tidak bergerak. Xiao Chen mendengus sambil berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Setelah sadar kembali, ia mengikuti Ma Chen dan bergegas menuju markas. 2000 penambang ditambang semuanya telah berubah menjadi mayat.
Pasangan itu tak ragu menyerang mereka, dengan mudah membunuh mereka yang sedang berjalan maju. Perjalanan yang biasanya memakan waktu 10 menit kini memerlukan waktu 1 jam untuk diselesaikan. Ketika mereka tiba, sesuatu yang mengejutkan kembali terjadi. 10 Martial Saint yang biasanya berada di markas telah menghilang. Tempat itu benar-benar kosong dan tak ada seorang pun di sana. Ada tumpukan batu roh kelas rendah yang sudah jadi di salah satu ruangan besar, cahayanya sangat menyilaukan. Di depan pintu ruang batu, terdapat penghalang cahaya. Mereka berdua tahu itu adalah penghalang khusus. Tanpa izin, mereka tidak akan bisa masuk. Meskipun ada begitu banyak batu roh, mereka hanya bisa melihatnya. Setelah bersusah payah bergegas, mereka berdua tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Keduanya berdiskusi sejenak sebelum memutuskan untuk mencari tempat beristirahat. Mereka jelas tidak bisa menempuh jalan yang mereka lalui untuk sampai ke sini, yang penuh dengan mayat. Mereka sudah membunuh mayat-mayat itu sampai lelah. Mereka tidak ingin terus melakukan itu. Mereka mengeluarkan peta dan memilih sebuah terowongan mati yang sunyi. Mereka bersiap untuk beristirahat di sana sebelum menyusun rencana selanjutnya. Mereka bergegas ke lokasi tersebut dan masuk jauh ke dalam terowongan sebelum beristirahat. Ma Chen langsung menjatuhkan pantatnya ke tanah dan terengah-engah. Setelah sekian lama di sini, baru kali ini aku menghadapi situasi seperti ini. Mungkin ini benar-benar kiamat kali ini. Xiao Chen sudah mulai tenang, lalu bertanya, "Kakak Ma, kamu lebih berpengalaman. Adakah cara untuk mengubah begitu banyak orang menjadi mayat dan membuat mereka bertingkah begitu gila?" Ma Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, "Selain sekte mayat berlari yang sudah punah di benua Tianwei, aku tidak bisa memikirkan alasan lain. Namun, sekte mayat berlari ini sudah menghilang selama hampir 1000 tahun. Sekte mayat berlari adalah sekte yang sangat jahat. Periode sebelum dinasti Tianwu adalah masa paling kacau umat manusia. Itu juga merupakan periode paling gemilang bagi sekte mayat berlari. Sekte mayat berlari terbagi menjadi 2 faksi. Satu faksi berfokus pada penggembalaan dan pengendalian mayat. Jika mereka mendapatkan mayat yang kuat, kemampuan tempur mereka akan meningkat secara signifikan. Faksi ini dikecam oleh umat manusia. Untuk menemukan mayat yang kuat, mereka sering menggali sisa-sisa leluhur orang lain. Mayat orang biasa tidak menarik bagi mereka. Mereka berspesialisasi dalam menggali leluhur klan dan sekte besar. Kekuatan-kekuatan ini memiliki leluhur yang kuat sehingga mereka menjadi target pertama sekte mayat berlari. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebelum dinasti Tianwu, mereka bahkan menggali jasad Kaisar Agung. Setelah mereka mengubahnya menjadi mayat bergerak, jasadnya menjadi jauh lebih kuat daripada saat masih hidup. Kekuatannya hampir tak tertandingi. Namun, mereka akhirnya memicu kemarahan publik dan Kaisar Tianwu secara pribadi bergerak dan membunuh semua ahli dari faksi ini. Setelah itu, faksi ini hancur total dan lenyap dari dunia. Selain faksi ini, ada faksi lain. Faksi ini mengolah cara mayat. Mereka menggunakan teknik kultivasi khusus untuk memurnikan diri menjadi mayat yang tidak hidup maupun mati. Dibandingkan dengan faksi lain dari sekte mayat berlari, mereka jauh lebih tidak mencolok. Mereka bahkan lebih aneh. Untuk mengembangkan jalan mayat, orang-orang ini bahkan mengubur diri di bawah tanah selama ribuan tahun. Ketika Kaisar Tianwu membasmi sekte mayat lari, ia juga membunuh para ahli dari faksi ini. Namun, beberapa monster tua yang bersembunyi di bawah tanah berhasil menghindari serangan ini. Meskipun golongan ini tetap bertahan, namun karena teknik kultivasi mereka terlalu aneh, tidak ada seorang pun yang bersedia mempelajari ilmu mayat, dan sekte mayat berlari pun lenyap begitu saja. Setelah Xiao Chen mendengar perkenalan Ma Chen, ia dipenuhi keraguan. Ia bertanya, "Menurut kata-katamu, mereka mengubah yang kuat menjadi mayat. Para penambang yang berubah menjadi mayat di terowongan jelas tidak memiliki banyak kemampuan tempur. Jadi mengapa mengubah mereka menjadi mayat?" Ma Chen tersenyum tipis, "Tentu saja, mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur karena tubuh mereka tidak terlalu kuat, tidak akan banyak perubahan setelah mereka menjadi mayat. Yang benar-benar kuat seharusnya adalah kelompok pertama yang kita temui. Setelah menggunakan beberapa metode khusus untuk menyempurnakan mereka, mereka mendapatkan kekuatan tempur mereka. Sedangkan para penambang yang kami temui, kemungkinan besar mereka telah berubah menjadi mayat saat melintas. Lagi pula, tidak sulit bagi mereka untuk melakukan itu.
Xiao Chen menunjukkan ekspresi muram sambil mengepalkan tangan kirinya erat-erat. Ia berkata, kelompok orang ini terlalu tidak manusiawi. Mereka bahkan tidak membiarkan orang yang tidak bersalah lolos. Ma Chen tertawa, manusiawi. Orang-orang ini tidak hidup atau mati, bagaimana mungkin mereka manusiawi? Mereka sudah bukan manusia lagi sejak dulu. Kalau tidak, mereka tidak akan memicu kemarahan publik saat itu. Setelah berpikir sejenak, Ma Chen melanjutkan, aku ingin tahu di mana tetua Ye dan yang lainnya. Kita terjebak di sini dan tidak bisa maju maupun mundur. Jika kita tidak bisa keluar, kemungkinan besar kita akan mati di sini. Jalan keluar dari tambang adalah rahasia yang dijaga ketat. Mustahil bagi para pengikut sekte dalam yang sedang menjalankan misi sekte untuk mengetahuinya. Ada orang-orang yang berspesialisasi dalam membawa orang masuk atau keluar. Mereka akan terlebih dahulu menempatkan orang-orang di dalam harta karun rahasia sebelum mengangkut mereka. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Ye Wen dan yang lainnya, Xiao Chen dan Ma Chen mungkin tidak akan pernah keluar dan mati di sini. Tubuh mereka bahkan mungkin dimurnikan menjadi mayat. Xiao Chen merasa takut hanya memikirkannya. Namun, ketika dipikir-pikir lagi, ia merasa mustahil terjadi apapun pada Ye Wen. Saat itu, ketika ia menceritakan hal-hal aneh yang ia perhatikan pada musinya dan supervisor Li, ekspresinya sangat tenang. Ia bahkan memperingatkan Xiao Chen untuk mengurus urusannya sendiri. Kalau dipikir-pikir lagi, Ye Wen sebenarnya mengisyaratkan bahwa ia sudah tahu hal ini sejak lama. Ia memperingatkannya agar tidak secara tidak sengaja memberitahu musuh. Ledakan. Xiao Chen meninju dinding dengan keras, tinjunya membawa kekuatan ribuan kilogram. Sebuah lubang besar langsung muncul di dinding dan batu-batu berjatuhan terus-menerus. Jika ia benar-benar mengetahui hal ini sebelumnya, ia bisa saja menyelamatkan nyawa para penambang ini. Namun, ia tidak memindahkan para penambang ini agar tidak diketahui musuh, sehingga rencananya bisa berhasil. Ketika Xiao Chen memikirkan para penambang, ia merasa hal itu tidak sepadan. Ia teringat adegan supervisor Zhao yang memohon kepadanya atas nama mereka, untuk membantu menengahi para penambang yang masa kontraknya akan segera berakhir. Orang-orang ini bisa saja pergi dengan selamat di akhir bulan. Mereka bisa saja meninggalkan terowongan neraka tak berujung ini selamanya dan bersatu kembali dengan istri dan keluarga mereka. Namun, semua itu kini hanyalah ilusi. Ia berpikir bahwa dengan berusaha lebih keras dan merawat mereka, ia bisa membiarkan mereka pergi dengan selamat. Pada akhirnya, ia harus membunuh sendiri para penambang yang telah berubah menjadi mayat itu. Ye Wen, kamu terlalu kejam. Ma Chen berkata dengan heran, adik muda Ye, apa yang kau lakukan? Jangan terlalu memaksakan diri, semuanya akan baik-baik saja. Tetua Ye dan yang lainnya pasti akan menemukan cara untuk menangani mayat-mayat ini. Saat itu, pasti ada jalan keluar. Sebelum Ma Chen sempat menyelesaikan kata-katanya, Xiao Chen tiba-tiba menyerang. Xiao Chen menggunakan tangannya untuk menebas tengkuk Ma Chen, yang membuatnya pingsan sambil menatap Xiao Chen dengan takjub. Xiao Chen memperhatikan Ma Chen jatuh perlahan dan berkata, maaf, aku harus mencari orang itu untuk mengklarifikasi semuanya. Kakak senior Ma, kau harus merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, ia menggali lubang dangkal dan perlahan-lahan memasukkan Ma Chen ke dalamnya. Kemudian, ia menggunakan tanah lunak itu untuk menutupi tubuh Ma Chen. Dengan kultivasi Ma Chen, bernapas di bawah tanah yang lembek tidak akan menjadi masalah baginya. Dengan begitu, mayat-mayat itu tidak akan bisa menemukannya, ia akan aman saat pingsan. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen melangkah maju dengan tatapan tegas. Ye Wen jelas berada di tempat Raja Iblis ditekan. Xiao Chen pernah ke sana sekali, jadi dia ingat jalannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan saklar tersembunyi dan dia akan bisa masuk. Setelah Xiao Chen berjalan sebentar dan berbelok di sudut, sesosok mungil perlahan muncul. Sulit untuk mengenali siapa dia di terowongan yang gelap gulita. Namun, Xiao Chen sangat mengenal orang ini. Setelah menghabiskan setengah bulan bersamanya, Xiao Chen baru bisa mengenalinya dari siluetnya saja, musinya. Musinya menatap Xiao Chen dan tersenyum, kakak senior Ye. Xiao Chen tak mau repot-repot berbicara dengannya, ia segera mencabut pedang bayangan bulan dari sarungnya. Begitu pedang itu terlepas dari sarungnya, pedang itu memancarkan cahaya listrik yang cemerlang.
Dalam sekejap percikan api muncul, terowongan gelap itu pun terang benderang. Ekspresi mereka berdua berubah di bawah cahaya listrik. Wajah Xiao Chen berubah dingin dan tanpa emosi, sementara wajah musinya yang ramah tampak sedikit muram. Seni melambung awan naga biru, 9 transformasi naga berkeliaran. Teknik rahasia King Yun, tebasan angin jernih. Xiao Chen melancarkan teknik tingkat tinggi seni terbang awan naga biru, 9 transformasi naga berkeliaran. Sosok Xiao Chen lenyap dalam cahaya listrik, meninggalkan 9 bayangan di udara. Tanpa menyentuh tanah, setiap bayangan berputar dan bergerak ke arah yang berbeda. 9 hembusan angin sejuk muncul di terowongan. Xiao Chen terus-menerus melancarkan 9 tebasan angin jernih secepat kilat. Jika bilah pedang itu tersembunyi di antara angin, tidak ada ki pembunuh yang bocor. Sebaliknya, pedang itu akan tampak selembut seorang kekasih. Seolah-olah ia sedang membisikkan kata-kata manis di tengah angin musim semi yang lembut. Sua, 9 bayangan itu menyatu kembali. Xiao Chen mengembalikan pedang ke sarungnya sambil berdiri diam di belakang musinya. Ekspresinya tenang, tanpa emosi apapun, dinginnya luar biasa. Puci, 9 titik akupuntur kematian di dada musinya, Bai Hui, King Ming, Ji Wei, Juk, Seng, Qi Hai, Guan Yuan, Zongji, dan Kugu, semuanya menyemburkan darah secara bersamaan. Ia pun jatuh terduduk dengan suara keras. 9 titik akupuntur kematian di dadanya semuanya terkena saber. Bahkan seorang martial saint pun akan langsung mati karenanya, tidak ada cara untuk mengobatinya. Musinya pucat pasi sambil tersenyum getir. Kupikir setelah bekerja sama selama setengah bulan, setidaknya kau akan membiarkanku selesai bicara sebelum membunuhku. Aku tidak menyangka kakak senior Ye begitu kejam. Xiao Chen berkata dengan nada dingin, aku juga tidak menyangka bahwa di balik penampilanmu yang polos, kau menyimpan hati yang kejam. Dulu kupikir, terlepas dari motifmu yang salah, kau tidak akan melibatkan semua orang tak bersalah ini. Xiao Chen tidak menganggap dirinya orang baik, tetapi biasanya ia tidak bisa melakukan tindakan yang sangat kejam seperti ini. Namun, gadis di depannya ini telah melewati batas dalam hatinya. Di dunia yang kuat memakan lemah ini, di mana seleksi alam merajalela, moralitas telah lama hilang. Orang-orang menghormati yang kuat, dan yang tinjunya lebih besar adalah yang benar. Sejak hari pertama dia tiba di dunia ini, saat dia dipermalukan oleh orang-orang klan Xiao, dia sepenuhnya memahami prinsip ini. Namun, ada beberapa hal yang harus dipertahankan, terlepas dari bagaimana situasinya berubah. Membunuh orang tak berdosa tanpa alasan adalah prinsip dasar yang harus dipertahankan. Musinya telah melanggar batas Xiao Chen. Bunuh di tempat. Jika Ye Wen tidak memiliki penjelasan yang tepat, Xiao Chen juga akan mencari keadilan atas nama semua penambang ini. Tepat ketika Xiao Chen hendak pergi, tubuh musinya mulai bergerak. Ia segera berhenti dan melihat. Berubah menjadi mayat, Xiao Chen menatap dengan curiga. Kulit musinya tampak seperti teriris pisau, terbelah dengan suara, "Sua." Sesosok tubuh perlahan muncul dari balik kulit. Ia telanjang bulat, rambut peraknya yang lebat menutupi punggungnya, memancarkan cahaya redup di terowongan yang gelap gulita. Gadis di depannya tampak seperti peri. Kulitnya seputih salju, sangat menarik dalam kegelapan. Tatapan Xiao Chen menembus kegelapan, tetapi ia tidak fokus pada bagian yang bisa membuat pria mimisan. Sebaliknya, ia fokus pada telinganya. Sepasang telinga yang tajam, persis seperti peri di film-film. Dia sangat cantik, namun, peri tidak ada di dunia ini. Sepasang telinga yang jelas-jelas bukan manusia ini membuktikan identitasnya. Dia adalah seorang Fin, seorang gadis dari ras Fin. Musinya melambaikan tangannya, dan jubah putih panjang muncul. Ia segera mengenakannya di depan Xiao Chen, menutupi semua bagian penting. Musinya menatap Xiao Chen dan berkata, "Kakak senior Ye, rasanya tidak nyaman bagiku untuk mengatakan yang sebenarnya. Seluruh tambang roh sedang kacau. Kau harus tetap di sini dan jangan bergerak. Setelah semuanya selesai, aku akan membawamu keluar. Sudah kubilang sebelumnya, aku akan berusaha sekuat tenaga mencari kesempatan untuk menyelamatkanmu, untuk membalas budi." Setelah musinya berkata demikian, ia bergerak cepat, berubah menjadi kilatan cahaya keperakan, dan menghilang dari pandangan Xiao Chen.
Kecepatannya setidaknya 10% lebih cepat daripada seni terbang awan naga azure milik Xiao Chen yang kecil dan sempurna. Xiao Chen sedikit tertegun. Saat ia teralihkan, musinya telah lenyap sepenuhnya. Mengikuti jejak musinya, Xiao Chen mengejarnya. Ia menemukan bahwa tempat yang dituju musinya adalah tempat Raja Iblis disegel. Jalannya persis sama dengan yang diingat Xiao Chen, tetapi semua tombol rahasianya aktif. Xiao Chen dapat mengikutinya tanpa hambatan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya tiba di gua bawah tanah yang besar. Ci. Sebelum ia mendekat, ia mendengar suara pertempuran sengit. Suara pembunuhan memenuhi udara dan teriakan terus-menerus terdengar. Xiao Chen bersembunyi dan mengulurkan indera spiritualnya untuk mengamati situasi dengan saksama. Di dalam gua, sungai tampak seperti pembatas. Pihak yang berhasil menekan Raja Iblis adalah para pendekar pedang dari perkemahan pedang ilahi. Mereka memegang pedang mereka dan tidak bergerak. Di sisi lain, ada segerombolan mayat besar. Mereka semua adalah jenis mayat yang dimurnikan dengan metode khusus itu. Jika dihitung secara kasar, setidaknya ada 1000 mayat. Lebih jauh lagi, mayat-mayat terus berhamburan keluar dari bawah tanah. Hal ini menyebabkan gua besar itu menjadi sesak. Sekali pandang saja bisa membuat kulit kepala mati rasa. Di tengah sungai, terdapat sekelompok besar pendekar bela diri paviliun pedang surgawi. Mereka sedang bertarung melawan mayat-mayat yang mencoba menyeberangi sungai. Adegan pertempuran sengit itu melampaui imajinasi Xiao Chen. Air sungai yang jernih sudah diwarnai merah darah. Kekuatan mayat itu juga melebihi ekspektasi awal Xiao Chen. Bahkan seorang ahli di ranah kultivasi martial Sein pun tak mampu membunuh mayat yang dimurnikan secara khusus ini hanya dengan satu pukulan.